Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 649 dimiliki oleh naga darah. Ji Fei bahkan tidak melihat mereka berdua, guru Tao Lingsu. Dia langsung melepas mantelnya, berjalan ke arah Angel, menutupinya dan menggendongnya. Dia berjalan ke arah Seng Lingyun yang menangis cemas dan tidak bisa bergerak. Ji Fei, kamu baik-baik saja, Wuho. Seng Lingyun menangis keras pada akhirnya. Ji Fei memandang Seng Lingyun di depannya. Dia sedikit terdiam tentang wanita ini. Meski membuatnya defensif, wanita ini sangat peduli padanya. Oke, tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di atas kakinya, dan kekuatan internal memasuki tubuh Seng Lingyun. Kaki Seng Lingyun tampak membeku dan tiba-tiba terbuka segelnya, dan dia bisa bergerak seketika. Ji Fei, Seng Lingyun bangkit, langsung melemparkan tangannya ke pelukan Ji Fei, memeluk erat leher Ji Fei, dan mulai menangis gembira. Seorang kier yang berada di pelukan Ji Fei mendengar tangisan dan perlahan membuka matanya. Dia melihat dirinya terbaring di pelukan Ji Fei, berpikir bahwa dia tidak memiliki pakaian, dia harus berjuang. Namun, melihat pakaian Ji Fei menutupi dirinya, dia langsung diliputi kebahagiaan. Saat berikutnya, Ji Fei, tolong selamatkan kakekku. Wuho menangis. Ji Fei berpikir bahwa kekuatannya saat ini adalah karena perolehan Sue Linglong, dan dia sangat berterima kasih kepada An Lao. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Ji Fei menyerahkan An Qier kepada Seng Lingyun dan berjalan menuju An Lao yang tidak sadarkan diri. Wajah seorang Lao pucat saat ini, giginya terkatup rapat, seolah-olah dia sangat kesakitan. Ji Fei, apa yang terjadi dengan kakekku? Seorang kier mengambil ki dari pelukan Seng Lingyun dan mengenakan kaos besar Ji Fei, hampir tidak menutupi ujung celana dalam di pantatnya. Namun, saat ini, dia tidak lagi mempedulikan hal-hal tersebut, karena hatinya dipenuhi kekhawatiran terhadap kakeknya. Tidak apa-apa, Ji Fei berkata sambil mengeluarkan jarum emas itu. Suara mendesing, kedua tangan bergerak bersamaan, dan jarum emas dengan cepat menembus tubuh An Lao, dan kemudian mulai dengan cepat mengontrol masuk dan keluarnya jarum emas. Seorang kier dan Seng Lingyun berpegangan tangan erat di samping mereka, dengan ekspresi cemas di wajah mereka. 5 menit berlalu, tapi Pak An tidak merespon. 10 menit berlalu dan An Lao masih belum bangun. Ji Fei, bagaimana kabar kakekku? Malaikat mau tidak mau bertanya. Ji Fei tetap diam dan berkonsentrasi pada pengobatan. Seng Lingyun memeluk Angel dan berkata, jangan khawatir. Angel mengangkat tangannya dan terus menyeka air matanya, merasa bingung di dalam hatinya. 5 menit kemudian, Ji Fei mengangkat tangannya dan menepuk dahi An Lao dengan lembut, bangun. Kedua wanita itu tertegun sejenak dan buru-buru melihat sekeliling. Seorang Lao yang mulutnya tertutup rapat, tiba-tiba membukanya, menghirup udara kental, lalu menghembuskan napas lembut, dan perlahan membuka matanya. Melihat Ji Fei di depannya, matanya menunjukkan keterkejutan dan kekhawatiran. Ji Fei, kamu baik-baik saja. Ji Fei menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Kakek, malaikat berteriak cemas. Ketika Tuan An melihat An Qier mengenakan pakaian Ji Fei, dia teringat pada guru Tao Lingsu. Binatang tua itu tidak mengganggumu, bukan? Angel menggelengkan kepalanya dan menyeka air matanya dan berkata, tidak. Terima kasih, Ji Fei. Tuan An sudah menduga bahwa Ji Fei telah menyelamatkan Angel.
Ji Fei mengabaikannya dan berjalan untuk menyelamatkan Qi Yuan dan yang lainnya. Ketika semua orang bangun dan melihat segala sesuatu di depan mereka, wajah mereka menunjukkan keterkejutan dan kerumitan. Qi Yuan meraih Ji Fei dan berkata, "Raja Naga, semoga kamu baik-baik saja." Ji Fei mengangkat tangannya dan menepuk bahu Qi Yuan. "Jangan khawatir, saudaraku. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menyakiti kita lagi." Memikirkan kebangkitan naga darah di tubuhnya kali ini, hati Ji Fei dipenuhi dengan dominasi dan kebanggaan yang tak terbatas. Qi Yuan mengangguk, adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua orang memandang Ji Fei. Tatapan ini membuat Ji Fei merasa seperti cahaya di punggungnya, dan dia dengan cepat berbalik dengan punggung menghadap ke belakang. Naga darah, Qi Yuan berseru kaget. Punggung Ji Fei di depannya tampak seperti naga merah mempesona yang tergeletak di sepanjang tulang punggungnya. Kepala naga berada tepat di lehernya, kedua cakar depannya berada di lengannya, dan cakar belakangnya berada di atas kakinya. Naga darah itu sepertinya tertanam di tubuh Ji Fei, membuat kulitnya menjadi merah cerah, bening, dan merah seolah hendak mengalir keluar. Namun, naga darah itu perlahan menghilang dari punggung Ji Fei, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Qi Yuan tercengang, Ji Fei terkejut, dia tidak menyangka naga darah muncul di punggungnya. Dia menyesal memberikan pakaian itu kepada Angel. Kalau tidak, tidak akan ada yang melihatnya. Kamu tidak diperbolehkan memberitahu siapapun tentang ini. Si Tuan memandang Yu Ping dan yang lainnya dan memesan. Ya, semua orang setuju, mundur dengan sadar, dan pergi jauh. Tuan An memandang An Kier, Seng Lingyun dan Qi Yuan. Kamu juga pergi dulu. Ji Fei dan aku ingin mengatakan sesuatu. Ketiga orang itu mengangguk dan menjauh. Tuan An memandang Ji Fei, darah telah mencapai tubuhmu. Ada sedikit nada rumit dalam nada bicaranya. Ji Fei memandang An Lao dengan heran. Tuan An mengangguk, saya tahu mengapa Anda mengatakan 3 tahun lalu bahwa saya akan mati dalam 3 tahun, dan saya juga tahu mengapa Anda mengatakan saya akan mati hari ini. Ji Fei tercengang lagi. Batu giok linglong darah dikatakan sebagai sepotong batu giok dari periode musim semi dan musim gugur dan periode negara-negara berperang. Batu tersebut direndam dan diberi nutrisi oleh Bai Qi dalam darah manusia. Ia menyerap esensi dan darah orang yang tak terhitung jumlahnya, dan juga mencapai spiritualitasnya. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah memakainya, tetapi mereka semua memiliki ciri yang sama. Mereka memiliki kekayaan besar ketika mereka masih muda, tetapi mereka mati dengan kejam ketika mereka tua. Dikatakan bahwa Qin Shi Huang memakai batu giok berdarah ini. Saya telah memakainya sejak saya mendapatkannya. Ketika saya masih muda, itu berjalan mulus bagi saya, naik terus dan terus naik. Tapi ketika saya turun, saya merasa semakin berkurang dari sebelumnya. Lalu kenapa kamu tidak menanganinya terlebih dahulu? Ji Fei mau tidak mau bertanya. Seorang Lao menggelengkan kepalanya. Setiap orang memiliki keinginan dan keserakahan. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu lepaskan? Ji Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. An Lao menggelengkan kepalanya. Awalnya aku ingin menyerahkannya pada Wendong dan membiarkan dia mencobanya. Tapi dia tidak tahan sama sekali dan aku tidak mau menerimanya. Jadi aku ingin menggunakan waktu terakhirku untuk memeliharanya. Berharap menciptakan keajaiban. Tapi tetap saja gagal. Setelah Tuan An selesai berbicara, ada sedikit kerumitan di wajahnya, dan kemudian dia menatap Ji Fei. Kamu dapat memilikinya sekarang, yang membuatku merasa nyaman.
Ji Fei sekarang mengerti bahwa pria misterius itu memintanya untuk menyebut dirinya Raja Naga Darah untuk tujuan mendapatkan potongan darah yang sangat indah ini. Dulu, Raja Naga Darahku hanyalah sebuah gelar, tapi setelah memiliki Sue Linglong, aku menjadi Raja Naga Darah yang sebenarnya dan bisa mendominasi dunia. Dia memandang An Lao dan berkata, "Saya telah memenangkan cinta orang-orang." Haha, ini menunjukkan bahwa kita ditakdirkan. Jika bukan karena kamu, aku akan mati 2 kali. Seorang Lao tertawa dan berkata, "Ini hanya masalah usaha." Ji Fei tidak menerima pujian. Tuan An tiba-tiba menatap Ji Fei. "Apakah kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku?" Ji Fei tertegun dan mengangguk. "Kalau begitu kamu bisa membantuku menjaga Angel mulai sekarang." Ji Fei, ada raut malu di wajahnya. Dia tahu apa maksud An Lao. "Aku tahu kamu punya istri, tapi pria luar biasa mana yang tidak punya hutang asmara?" Seorang Lao tertawa dan berkata. Ji Fei terdiam. Dia benar-benar ingin bertanya pada Tuan An apakah ada wanita lain. Namun ketika kata-kata itu terlontar dari bibirnya, dia tidak berani bertanya. Jika tersiar kabar tentang pria seperti Tuan An, mungkin akan terjadi kekacauan. Tuan An memandang Ji Fei. "Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan, pikirkan sendiri jawabannya." Ji Fei tidak berdaya, saya hanya bisa berjanji untuk membantunya saat dia dalam bahaya. "Cukup. Adapun apakah cintamu akan bertahan lama, itu semua tergantung nasibmu." Ji Fei menarik napas dan menjawab tanpa berkata-kata. "Apakah kamu tahu identitas Seng Lingyun?" Tuan An tiba-tiba bertanya. Bab 650, Pengangkatan setengah tahun, apa identitas Seng Lingyun? Ji Fei selalu penasaran dengan identitas Seng Lingyun. Dan ketika mendengar perkataan An Lao, dia langsung bertanya. Tuan An memandang Seng Lingyun. "Xiao Yun, kemarilah." Seng Lingyun segera mengangguk dan berlari cepat. "Kakek An, ada apa?" Setelah Seng Lingyun selesai berbicara, dia menatap Ji Fei dengan spekulasi di matanya. Ji Fei kebetulan melihatnya. Dan dia juga memiliki keraguan yang tak terkatakan tentang wanita ini. Kedua orang itu saling memandang, dengan senyuman manis di wajah Seng Lingyun, penuh kebahagiaan, dan tatapan mata yang lembut, seolah sedang menatap kekasihnya. Tuan An mengamati wajah kedua orang itu, dan akhirnya mendarat di wajah Seng Lingyun. "Haruskah kamu memberitahu Ji Fei identitasmu? Atau haruskah aku?" Seng Lingyun tertegun dan memandang An Lao dengan heran. Tuan An mengangguk. "Apa yang dilakukan ibumu bisa dimengerti. Tapi bersikap jujur dan jujur mungkin merupakan cara terbaik. Jika kita ditakdirkan, kita akan bersama. Jika tidak, kami akan menghindari membencimu seumur hidupmu." Ji Fei bingung. Wajah Seng Lingyun tampak rumit. Setelah lebih dari 10 detik hening, Seng Lingyun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ji Fei, membuka mulutnya beberapa kali. Saya akhirnya mengumpulkan keberanian dan berkata, "Ibuku cantik," dan tersenyum. Berdengung, Ji Fei sepertinya disambar petir. Dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajahnya, dia menatap Seng Lingyun, mengira dia salah dengar. Seng Lingyun menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak salah dengar, aku adalah putri baptis Xiao Hongyan." "Apa tujuanmu dekat denganku?" Ji Fei tiba-tiba meninggikan suaranya. Senyuman pahit muncul di wajah Seng Lingyun. "Saya hanya orang sakit. Apa tujuan saya? Saya hanya ingin Anda membantu saya menyembuhkan penyakit saya." "Apakah sesederhana itu?" Ji Fei bertanya. Seng Lingyun terdiam beberapa saat,
Tujuan lainnya adalah berharap kamu bisa jatuh cinta padaku dan kemudian menceraikan Li Ruoxi. Ji-Fei, ibuku tidak mau membiarkan ayahmu mengkhianatinya saat itu dan ingin kamu mengkhianati Li Ruoxi. Seng Lingyun hanya mengatakannya secara langsung. Anda, Ji-Fei ingin mengucapkan kata-kata kasar, tetapi ketika dia melihat senyuman tenang di sudut mata Seng Lingyun dan akhirnya mencapai bibirnya, dia menelannya kembali. Ibuku dan ibumu juga berteman baik saat itu. Pada akhirnya, ibumu dan ayahmu bersatu. Dia sedih sepanjang hidupnya dan tidak pernah menikah. Aku adalah putri angkatnya. Li Ruoxi dan aku menjadi teman sekelas dan sahabat. Itu juga pengaturannya. Dia ingin membuat sejarah terulang kembali dan membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan orang tuamu. Tapi memang benar aku sakit. Adapun yang disebut Tuan Kanan, kamu juga aku sudah menunggumu di sini selama bertahun-tahun, hanya menunggu kamu merawatku. Seng Lingyun mengatakan semuanya dalam satu tarikan napas, seolah-olah tembok di hatinya telah dirobohkan dan dia menjadi jauh lebih santai. Ji-Fei menjadi lebih diam. Bagaimana kamu tahu aku masih hidup, bahwa aku bisa bertahan sampai hari ini? Seng Lingyun menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu detailnya. Yang saya tahu terbatas. Semuanya diatur oleh ibu saya. Di mana markas gerbang merahmu? Ji-Fei tiba-tiba bertanya. Seng Lingyun menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu bertanya. Aku tidak tahu. Karena aku bukan dari Sekte Merah. Dan meskipun aku mengetahuinya, aku tidak akan bisa memberitahumu. Panggilan, Ji-Fei menghela nafas panjang. Apakah kamu tidak takut aku akan mengalahkanmu dan memaksa ibumu untuk datang menemuiku? Seng Lingyun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kalau itu orang lain, aku akan takut, tapi aku tidak takut padamu. Apalagi jika aku dibunuh olehmu, aku akan merasa bahagia. Setidaknya aku akan mati di dalam tangan kekasihku. Ji-Fei terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu bagaimana menilai kejujuran Seng Lingyun saat ini. Haha, Tuan An tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Keduanya saling memandang pada saat yang sama, dan Tuan An mengangguk sambil tersenyum. Tahukah Anda mengapa saya ingin Anda memperjelas hubungan Anda? Kedua pria itu menggelengkan kepala. Seorang Lao tidak menjawab, tetapi mengangkat telepon dan menghubungi nomor Xiao Hongyan. Tuan An meletakkan telepon di speakerphone, dan suara manis dan tersenyum segera terdengar dari ujung sana. Tuan An, kenapa Anda tiba-tiba menelepon saya? Di malam yang sunyi, suara wajah tersenyum tiba-tiba terdengar, seperti tawa yang menembus gelapnya hutan dan muncul di hadapan semua orang, membuat orang merasa rileks dan bahagia, seperti angin musim semi. Tuan An tersenyum, saya memanggil Anda di depan Xiao Yun dan Ji-Fei. Ji-Fei, Xiao Hongyan bertanya dengan nada ragu. Namun, dia terlihat sangat tenang. Seorang Lao tidak menjawab, tapi menatap Ji-Fei. Ji-Fei memiliki perasaan campur aduk di hatinya saat ini. Jika dia tidak tahu bahwa orang tuanya meninggal karena wanita ini, hanya dengan mendengarkan suaranya, dia tidak akan pernah membencinya. Mengambil napas dalam-dalam, saya ingin membalaskan dendam orang tua saya. Nada suaranya tenang dan tegas. Xiao Hongyan tidak langsung menjawab, tapi tiba-tiba terkikik. Ji-Fei tidak berkata apa-apa, tapi matanya dingin. Apakah kamu punya pemikiran untuk memotongku menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing? Ji-Fei, dia terhenti oleh pertanyaan Xiao Hongyan. Ini adalah pemikirannya yang sebenarnya. Bagaimana kalau aku memberimu putriku Seng Lingyun untuk menjadi wanitamu, dan kemudian kebencian kita terhapus? Xiao Hongyan tiba-tiba bertanya sambil tersenyum.
Pipi Seng Lingyun memerah karena malu. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menatap Ji Fei dengan ekspresi penuh harap. Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Putriku tidak kalah dengan Li Ruoxi dalam segala aspek penampilannya kecuali tubuhnya terlahir dengan pembuluh darah yang paling mirip Yin. Dia bahkan memiliki sentuhan kecantikan Daiyu. Seng Lingyun menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan tetap diam. Ji Fei tersenyum ringan dan berkata, "Jadi bagaimana jika dia adalah Lin Daiyu? Bagiku, tidak ada orang lain yang penting. Hanya ada Li Ruoxi di hatiku." Saat Xiao Hongyan mendengar ini, ekspresinya berubah. Dia memandang Ji Guanghui di tempat tidur, seberapa mirip dia dengan dia saat itu. "Ji Fei, sepertinya kamu ingin membenciku sampai akhir." Suara Ruo Hongyan sedikit dingin. Ji Fei mengangguk, "Ya, kamu bisa membiarkan orang tuaku hidup sekarang, atau kamu bisa mati." Hahaha. Xiao Hongyan tiba-tiba tertawa lagi. "Kamu membunuh Zhou Tai dan keluarga Zhou untuk membalas dendam. Kamu juga menghancurkan Luguk Xiang. Apakah kamu sedikit lebih percaya diri?" Ji Fei tidak berkata apa-apa. Tuan An berkata, "Xiao Hongyan, saya meminta Anda untuk berbicara langsung hari ini karena saya ingin Anda melakukan gencatan senjata selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, Anda menyerahkan Ji Guanghui. Bagaimana menurut Anda?" Tuan An terus mendengarkan, dan ketika dia melihat kedua orang itu akan tegang, dia berkata dengan cepat. Ji Fei memandang Tuan An, yang melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak diizinkan berbicara. Ji Fei melihat ke telepon dan berkata, "Saya bisa memberikan Ji Guanghui kepada Ji Fei dalam waktu setengah tahun, tapi saya punya permintaan." "Permintaan apa? Ayahku masih hidup," Ji Fei bertanya dengan heran. "Biarkan Seng Lingyun tinggal dan makan bersamamu selama setengah tahun, dan pada saat yang sama menyembuhkan penyakitnya." Xiao Hongyan tidak menjawab pertanyaan Ji Fei. "Anda..." Ji Fei sedikit marah. "Aku menjanjikan ini untukmu." Tuan An langsung mengambil keputusan. Ji Fei hendak marah, dan Tuan An melambaikan tangannya berulang kali. "Haha, saya akan memberikan wajah kepada Tuan An. Jika Ji Fei melakukannya dalam waktu setengah tahun, saya akan mengirim Ji Guanghui kembali." Xiao Hongyan langsung menyetujuinya. "Tidak, dan ibuku," Ji Fei berkata dengan keras. "Ibumu masih hidup dan sehat. Apa yang kamu inginkan dariku?" Xiao Hongyan tiba-tiba berkata dengan tajam. Bersambung,